Bismillahirrahmanirrahim. Panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzah, Rabb yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak dan tak terhingga, sehingga kalau kita berupaya menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka niscaya kita pun tidak akan mampu untuk menghitungnya. Hal ini pun telah Allah sampaikan di dalam sebuah ayat. Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Dan jikalau kalian mau menghitung nikmatku, kata Allah, maka niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salawat dan salam tidak lupa marilah kita haturkan kepada qudwah kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk di antara umat beliau yang kelak berhak mendapatkan syafaat saat di yaumil hisab atau di yaumil qiyamah. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pengajian zuhur ini kita mulai, perlu kami informasikan karena barangkali ada di antara para jamaah sekalian yang belum mendapatkan beritanya, bahwasanya beberapa hari yang lalu kita berduka cita atas wafatnya guru tetap kita, Kiai Haji Sofwan Nizami. Sudah ada yang dapat informasinya? Jadi guru kita, guru tetap kita, pengajar setiap hari Selasa, setiap bulan sekali, pekan yang pertama, beliau telah wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di hari apa kemarin? Di hari Sabtu. Hari Sabtu sebelum subuh beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami pengurus DKM Masjid An-Naml kemarin juga sudah takziah ke rumah beliau. Untuk itu kami mohon kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa mendoakan beliau, mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, Allah ampunkan segala dosanya, dan mudah-mudahan Allah tempatkan di riyadhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara amal salih, maka amal salih itu terbagi menjadi dua kriteria. Ada amal salih itu yang berat ya untuk kita jalankan, tetapi ada pula amal solih itu yang sifatnya ringan. Dari mana kita bisa melihat atau bisa mengukur suatu amal itu berat atau ringan? Tentu yang pertama adalah kita bisa melihat dari durasi pelaksanaannya. Ya, semisal ibadah haji. Ini termasuk kategori amalan yang tidak mudah untuk kita kerjakan. Lah kenapa? Karena selain membutuhkan biaya yang tidak sedikit, maka ibadah haji ini membutuhkan durasi waktu yang juga lama. Maka ibadah haji ini termasuk ibadah yang tergolong amalan yang berat atau tidak mudah untuk kemudian kita kerjakan. Semisal lagi ibadah umroh. Ibadah umroh memang bisa jadi lebih murah daripada ibadah haji. Ya, durasinya pun juga bisa lebih singkat daripada ibadah haji, tetapi tetap sama. Butuh waktu yang lama, butuh perjalanan yang lama yang harus kita tempuh untuk menuju Baitullah. Juga ada biaya yang tidak sedikit yang harus kita keluarkan, ya. Dan tentu masih banyak amalan-amalan yang lainnya. Namun hadirin jamaah sekalian, ada juga yang namanya kategori amal solih itu tergolong amal solih yang ringan. Amal solih yang kemudian kalau kita kerjakan tidak butuh waktu lama, tidak butuh biaya yang mahal, ya. Tinggal kita mau atau tidak melakukannya. Nah, kira-kira pertanyaannya hadirin, apa saja kira-kira yang masuk kategori amalan solih, amal solih yang itu ringan? Ya, sudahlah ringan, pahalanya besar. Kira-kira ada yang bisa menyebutkan? Satu saja atau dua, boleh Bapak? Amal solih ringan kita kerjakan, pahalanya besar. Qiyamul lail, sholat tahajud. Ya, sholat tahajud sebagian mungkin ada juga yang masih merasa berat. Berat Ustadz sholat tahajud karena harus bangun di sepertiga malam yang terakhir, tidak semuanya mampu melakukan. Kalau memang sholat tahajud masih dianggap berat, boleh yang lain sebutkan lagi. Ada? Selain sholat tahajud atau qiyamul lail? Apa? Memberi makan orang, ya, atau mentraktir orang, boleh, ya.
Kalau misalkan memberi makan orang ini kita rasa berat, itu butuh biaya, ya. Padahal kalau kita asal mau saja nih ngasih makan orang, ya, 1 kali traktir jadilah, ya, nggak sampai 100.000 kita keluar itu sudah memberi makan orang, dan pahalanya juga luar biasa menakjubkan. Ini termasuk kategori amalan ringan yang menakjubkan. Namun kalau seandainya masih nggak mampu juga ngasih makan orang, kira-kira ada lagi, hadirin jamaah sekalian, selain memberi makan orang, yang lebih ringan lagi. Apa? Sholat berjamaah. Masya Allah. Kira-kira sholat berjamaah berat atau ringan? Ringan atau berat? Kok kayaknya termasuk kategori berat itu, Ustaz? Iya. Karena kalau dianggap ringan mungkin udah penuh ini, seperti sholat Jumat, sholat duhur kita hari ini. Betul atau tidak? Ya. Ternyata sholat berjamaah itu juga menurut sebagian kita dianggap berat, ya. Buktinya apa? Buktinya kalau kita sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, apalagi sholat subuh, ya ternyata belumlah seramai sholat Jum'ah. Betul apa tidak? Ya. Boleh yang lain lagi? Kalau sholat berjamaah memang dirasa dianggap berat, ada lagi amalan yang lain mungkin yang bisa disebutkan, yang kalau kemudian setelah Bapak Ibu sebutkan amalan ini, nantinya siapa tahu yang lain bisa mengikuti, bisa mengamalkan amalan ini, dan berbuah pahala untuk kita yang sudah menyampaikan. Apa kira-kira? Berzikir, Masya Allah, zikir. Nah ini termasuk memang kategori amalan yang ringan, jadi zikrullah. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak, dan tentunya banyak jenis-jenis zikir, ya. Kalau kita berbicara zikir, aneka zikir itu banyak, ya. Ada yang kemudian kalau kita kerjakan kita mungkin menurut kita masih terkategori berat, tetapi ada yang memang betul-betul ringan zikir. Selain itu, selain zikir ada lagi yang belum disebutkan, akan saya bahas. Apa? Sedekah. Sedekah ringan apa berat? Ringan apa berat? Ya, tergantung, ya. Kalau jumlahnya sedikit mungkin masih ringan gitu ya. Tapi kalau kita sudah diminta sedekah sampai di atas jutaan gitu ya, di atas 1 juta mungkin berat juga. Nah, baik Bapak Ibu sekalian. Ada iklan. Mohon maaf. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik langsung saja. Yang pertama, sebenarnya kalau berbicara amalan ringan yang menakjubkan ini, sudah banyak buku-buku yang ditulis oleh ulama-ulama kita, baik dari ulama luar negeri maupun ulama lokal, ulama dalam negeri, ya. Biasanya kalau kita mau cari bukunya itu di media sosial atau di marketplace itu, ya judulnya kalau tidak salah amalan ringan berpahala besar, ya. Tapi kalau kali ini kita kupasnya dengan tema yang agak lain. Amalan ringan yang menakjubkan. Lah kenapa menakjubkan? Karena memang pahalanya besar. Nah gitu saja poin intinya. Nah lalu apa saja yang termasuk kategori amalan ringan yang akan kita kupas pada siang hari ini? Yang pertama adalah membaca doa setelah berwudu. Nah, kira-kira membaca doa setelah berwudu ringan apa berat? Ringan apa berat? Ringan. Jadi membaca doa setelah berwudu ini termasuk amalan yang ringan. Jangankan membaca doanya, wudunya saja itu ringan. Kita lihat keutamaan berwudu, Masya Allah. Ya. Yang pertama, keutamaan berwudu, ketika seseorang itu berwudu, ya, hendak menuju masjid, diawali berwudu terlebih dahulu dari rumahnya, maka langkah kaki yang pertama dapat menggugurkan dosa, langkah kaki yang kedua dapat meninggikan derajat. Lalu keutamaan wudhu yang lain, ketika seseorang itu berwudhu, dalam hadis Nabi SAW, maka saat ia membasuh wajahnya, air kita tampung di tangan, lalu kemudian kita basuh wajah kita, maka dosa-dosa yang diperbuat oleh wajah kita, wabil khusus oleh mata kita ini, Bapak Ibu sekalian, itu dapat gugur, jatuh berguguran bersamaan dengan apa? Bersamaan dengan air wudhu yang kita basuhkan ke wajah kita. Lalu kemudian berikutnya, kalau kita membasuh tangan kita basuh tangan kita dari ujung jari atau ujung tangan kita, ya, ujung jari jemari kita sampai siku-siku,
maka dosa-dosa yang telah diperbuat oleh tangan kita ini pun akan berguguran bersamaan dengan tetesan air wudhu yang kita basuh kepada tangan kita. Sampai seterusnya, sampai ketika kita membasuh kaki kita, maka saat kaki kita pernah melakukan perbuatan-perbuatan dosa, maka dosa-dosanya dapat digugurkan oleh tetesan air wudhu. Nah ini jadi wudhu itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Dan wudhu ini hadirin Bapak Ibu sekalian, meskipun terlihat ringan, maka yang harus kita pahami bersama adalah bahwasannya wudhu yang hari ini kita kerjakan, yang hari ini kita laksanakan, baik itu saat kita hendak membaca Al-Quran, baik itu saat hendak melaksanakan sholat fardu ataupun sholat sunnah, maka yang harus kita pahami bersama adalah wudhu ini nanti akan menjadi identitas seorang muslim atau identitas orang beriman. Saat kapan? Saat nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, saat kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, maka saat itulah kita akan dikenali oleh Allah Subhanahu wa taala melalui cahaya yang terpancar dari wajah kita. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh basuhan air wudhu. Nah ini seputar keutamaan berwudhu. Ya. Lalu keutamaan membaca doa setelah wudhu yang memang masuk kategori amalan yang ringan. Apa itu? Nah kita langsung baca hadis Nabi SAW ya. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man tawaddu'a fa ahsanal wudu," barang siapa yang berwudu. Man tawaddu'a. Ya, kita simak baik-baik hadisnya supaya setelah ini yang biasa setelah wudu itu ngacir, tidak baca terlebih dahulu doanya, mudah-mudahan setelah ini dapat mempraktekkan doanya. Karena pahalanya yang begitu besar dan sangat menakjubkan. Hanya membaca doa tidak butuh waktu 1 menit, tapi Masya Allah pahalanya luar biasa. Man tawaddu'a, barang siapa yang berwudu fa ahsanal wudu, lalu kemudian memperbagus wudunya. Wudunya tidak tergesa-gesa saat ia membasuh wajah, ia resapi wudunya tersebut dan dia menyadari sepenuhnya bahwasanya air yang mengucur dari wajahnya itu dapat menggugurkan dosa. Lalu kemudian saat membasuh tangan dia juga tidak tergesa-gesa. Tidak ada satupun di antara anggota wudhu yang tidak terbasuh. Semuanya terkena dengan basuhan air yang kita basuhkan ke dalam tangan, kepada tangan kita. Dan seluruh anggota tubuh yang lain yang memang diwajibkan untuk dibasuh. Maka summa qala, ya, setelah ia berwudu lalu kemudian menyempurnakan wudunya, memperbagus wudunya, summa qala, kemudian dia membaca doa. Hafal doa setelah berwudu? Bagaimana? Ada yang hafal doa setelah berwudu? Saya rasa semuanya sudah hafal. Namun tidak ada salahnya pada siang hari ini kita ulang kembali. Khawatirnya apa? Khawatirnya ada di antara kita yang ternyata belum hafal doa selepas berwudu. Ini sayang sekali kalau kemudian kita nggak amalkan atau tidak kita amalkan. Summa qala, kemudian ia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Barang siapa yang berwudu lalu kemudian membaguskan wudunya, menyempurnakan wudunya, setelah berwudu dia membaca doa ini, maka apa kata Rasul? Rasul menyampaikan, futihat lahu thamaniyata abwabil jannah yadkhulu fiha yadkhulu min ayyuha syaa. Maka akan dibukakan futihat lahu thamaniyata abwabil jannah, akan dibukakan baginya 8 pintu surga. Dan kemudian apa? Kemudian ia kelak akan dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih mau masuk dari pintu mana. Silahkan, monggo kata Allah. Kira-kira luar biasa apa tidak? Luar biasa hadirin. Jadi doanya singkat, tetapi pahalanya besar. Makanya doa setelah berwudu ini masuk kategori amalan ringan yang menakjubkan. Amalan ringan yang sangat luar biasa, yang kalau kemudian tidak kita amalkan selepas kita berwudu, rugi apa tidak kita? Rugi apa tidak? Rugi. Ya. Barangkali ada yang belum hafal, ayo kita bersama-sama kita baca doanya. Diikuti.
Asyhadu an la ilaha illallah. Kurang keras, dibuka mulutnya ya, nggak apa-apa ya. Insya Allah berjauhan kok. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Sekali lagi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Alhamdulillah, sudah hafal? Sudah hafal kira-kira? Insya Allah sudah. Tinggal diapakan? Tinggal kita amalkan. Ya. Jadi kita berwudu, selepas berwudu, entah itu untuk berwudunya itu untuk sholat fardu, ataukah sholat sunnah, ataukah hanya sekedar untuk membaca beberapa ayat dari Al-Quran, maka jangan lupa Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin nanti di akhirat, Allah sediakan kepada kita 8 pintu surga, lalu kemudian kita dipersilahkan oleh Allah untuk masuk dari salah satunya, dipersilahkan untuk memilih salah satunya, kita mau masuk dari pintu manapun, maka jangan lupa untuk menyempatkan berdoa selepas berwudu. Siap apa tidak? Siap apa tidak? Insya Allah. Nah, ini yang pertama. Jadi amalan yang pertama yang termasuk kategori amalan ringan yang menakjubkan itu adalah membaca doa selepas berwudu yang memiliki keutamaan Allah akan membukakan 8 pintu surga dan kita akan dipersilahkan untuk masuk dari pintu manapun yang kita mau. Lalu kemudian amalan yang kedua apa? Amalan yang kedua adalah membaca doa selepas adzan. Sudah hafal? Sudah hafal doanya? Ya. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian mendengarkan azan, mohon maaf, dalam kondisi apapun nih, kita sedang bekerjakah ya, atau kita sedang berbincang-bincang dengan teman kita, kalau bisa berhenti sejenak lakukan. Ya. Kecuali memang agak susah kita hentikan. Ya, tapi kalau bisa, sunnahnya ketika adzan itu berkumandang, aktivitas apapun kita berhenti sejenak, break sejenak, ya, jeda dululah. Kenapa? Agar kemudian kita bisa mendengarkan adzan itu dikumandangkan, lalu kemudian kita jawab, kita ikuti. Ketika muadzin mengumandangkan adzan, Allahu Akbar, lalu kemudian kita ikuti sampai selesai. Ya, kita ikuti adzan itu sampai selesai, kita jawab maksudnya adzan tersebut sampai selesai. Ketika disebut nama Nabi Muhammad SAW, lalu kemudian kita juga mengucapkan sholawat atau membaca sholawat, maka selepas adzan berkumandang, lalu kemudian kita membaca doa, apa kata Nabi? Masya Allah, pahalanya besar. Ada yang tahu? Ada yang tahu keutamaan ya besarnya pahala yang akan kita dapatkan manakala kita menjawab adzan lalu kemudian selepas adzan berkumandang itu kita membaca doa? Ada yang tahu pahalanya seperti apa? Kadang-kala kan kita begitu sekalian, mohon maaf, gara-gara kita nggak tahu fadilahnya, gara-gara kita tidak tahu keutamaannya seperti apa, akhirnya bagaimana? Akhirnya selepas adzan berkumandang ya biasa-biasa saja respon kita. Adzan berkumandang tidak kita jawab, ketika adzan selesai pun kita tidak
baca doanya. Kenapa? Karena nggak paham ternyata di balik itu semua, di balik apa yang sudah Rasul anjurkan itu terdapat pahala yang besar. Nah, baik, langsung saja ya supaya cepat kita bacakan hadisnya. An Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Jabir, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man qala hina yasma'un nida, barang siapa yang ketika adzan berkumandang lalu kemudian dia menjawab atau dia membaca doa. Doanya bagaimana? Allahumma, diikuti. Rabba hadhihi da'wati tammah. Kurang semangat ini. Kayaknya ini memang belum makan nampaknya Bapak Ibu sekalian ini. Ya, saya ulangi sekali lagi, diikuti bersama-sama dengan suara yang lantang supaya yang belum hafal bisa jadi hafal, yang sudah hafal mudah-mudahan terngiang-ngiang saat nanti adzan berkumandang lalu kemudian nggak baca doa. Waduh, nyesel saya hari ini. Kenapa tadi barusan ada adzan kok saya nggak baca doanya? Padahal pahalanya besar. Baik, bersama-sama diikuti. Allahumma Rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'attah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'attah. Ada lanjutannya enggak? Ya, ada lanjutannya tapi memang Al-Fakir mohon maaf belum menemukan hadisnya. Seperti doa selepas berwudu. Doa selepas berwudu itu Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu kalau berdasarkan hadis Nabi. Tapi mungkin kita dari kecil sering kali menambahkan, ada tambahannya. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Akhirannya apa? Akhirnya apa? Waj'alni min ibadikas solihin. Biasanya begitu ya. Tapi itu belum saya temukan hadisnya. Barangkali Bapak Ibu sekalian ada yang menemukan hadisnya, boleh disampaikan ke saya. Ya, jadi kalau yang diajarkan oleh Nabi SAW hanya sebatas waj'alni minal mutatahhirin. Pun sama, doa selepas adzan itu akhirannya adalah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'attah. Sedangkan innaka la tukhliful mi'ad itu belum ketemu saya hadisnya. Entah siapa yang menambahkan, tapi yang jelas ya ketika kita merujuk kembali daripada hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang kita jumpai adalah akhirannya wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'attah. Baik, bersama-sama kita ulangi. Allahumma Rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'attah. Nah, doa ini Bapak Ibu sekalian, bagi kita yang sudah hafal, jangan lupa diamalkan. Ya, meskipun nggak wajib Ustadz. Iya, meskipun nggak wajib. Ya, kadangkala kita itu mohon maaf ketika berbicara amalan-amalan sunnah, karena dianggap sunnah maka tidak dikerjakan. Padahal apa? Padahal banyak sekali amalan-amalan solih yang bersifat sunnah, tetapi mengandung pahala yang sangat besar. Jadi kalau kemudian kita tinggalkan memang tidak berdosa, iya betul tidak berdosa. Akan tetapi mohon maaf hadirin, ketika kita berhadapan dengan amal solih yang memiliki potensi pahala besar, lalu kemudian tidak kita kerjakan,
ya, padahal juga kalaupun kita kerjakan tidak butuh waktu lama, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah rugi. Tidak berdosa, iya betul tidak berdosa, akan tetapi rugi. Nah, ini yang harus menjadi poin penting kita untuk kemudian senantiasa mengamalkan suatu amalan meskipun itu adalah amalan yang bersifat sunnah. Nah, apa keutamaannya ketika kita membaca doa selepas adzan ini kira-kira? Apa kira-kira? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 4, ya. Di antaranya adalah Imam Bukhari, lalu kemudian Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Rasul menyampaikan bagaimana? Rasul menyampaikan halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Nah, ini poin pentingnya. Jadi ketika seseorang itu mendengar adzan, menjawab adzan hingga selesai, lalu kemudian membaca doa selepas adzan, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, maka halal baginya, wajib baginya untuk apa? Mendapatkan syafaat dariku. Kapan? Saat kelak di yaumil qiyamah. Ada nggak di antara Bapak Ibu sekalian yang kira-kira nggak ingin mendapatkan syafaat dari Rasul? Nggak ada. Kita semuanya ini mayoritas berharap syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, berharap nanti Rasul sallallahu alaihi wasallam membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berharap Rasul sallallahu alaihi wasallam menyelamatkan kita dari pedihnya azab neraka. Betul apa tidak? Makanya kita sering mengucapkan banyak-banyak sholawat, membaca banyak-banyak sholawat. Agar apa? Agar kita selamat dan mendapatkan syafaat. Kan itu. Ternyata di antara amalan yang ringan, ya, amalan ringan yang kemudian itu bisa kita kerjakan selain membaca sholawat untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah membaca doa selepas adzan. Jadi mohon maaf bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, yang sudah hafal doanya, monggo dibaca ketika nanti adzan berkumandang, jangan sampai kemudian ditinggalkan. Meskipun kita ini dalam kondisi sibuk, sesibuk apapun itu, kalau bisa tetap dibaca, kan nggak butuh waktu lama. Atau misalkan kita ini datangnya terlambat, nggak sampai kita mendengarkan adzan dan nggak sampai kita menjawab adzan, kalau bisa tetap diupayakan membaca doa ini. Demi apa? Demi mendapatkan keutamaan yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidup itu singkat, Bapak-Ibu sekalian, dan di akhirat nanti, ya, yang bisa menolong kita adalah amal-amal soleh kita. Saat kita dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mizan nanti, ditimbang amal soleh kita, amal baik dan amal buruk kita. Saat kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, maka tidak ada satupun yang bisa membela kita kecuali amal soleh kita. Dan di antara amal soleh kita itu adalah membaca sholawat, di antaranya juga adalah membaca doa selepas adzan. Dan membaca doa selepas adzan ini syafaatnya lebih istimewa karena apa? Syafaat langsung diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Baru 2 waktunya sudah hampir habis. Langsung saja saya percepat, Bapak-Ibu sekalian. Jadi di antara, ya, sebenarnya masih banyak sekali amalan-amalan ringan yang menakjubkan, yang kemudian kalau kita itu amalkan, kita amalkan amalan-amalan tersebut, Masya Allah, ya, memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Di antaranya saya singkat-singkat saja, ya, amalan ringan yang bisa kita kerjakan yang kemudian menghasilkan pahala besar itu adalah melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Ya, sudah dijalankan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi mohon maaf, ketika kita bangun subuh, ya, atau bangun hendak niat sholat subuh, maka diupayakan datang ke masjid lebih awal. Jangan sampai kita ini menunda-nunda datang ke masjid. Agar apa, Ustadz? Agar kemudian nanti ketika kita datang ke masjid itu masih mendapati jeda waktu untuk melaksanakan sholat sunnah. Ya, beda cerita atau lain cerita kalau rumah kita memang dekat dari masjid, ya nggak apa-apa. Nunggu adzan selesai, kita sholat sunnah di rumah, baru berangkat ke masjid, ya nggak masalah kalau rumah kita dekat. Tapi kalau sekiranya rumah kita ini agak jauh, lalu kemudian jeda antara adzan dan iqomah itu kok ternyata pendek saat sholat subuh tersebut, maka diupayakan datang lebih awal. Agar apa? Agar kita sempat melaksanakan sholat 2 rakaat qobliyah subuh.
Apa keutamaannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, raqatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi 2 rakaat salat subuh atau qobliyah subuh atau 2 rakaat yang kita kerjakan sebelum subuh itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun minad dunya wa ma fiha. Itu nilainya Bapak Ibu sekalian lebih baik daripada dunia dan seisinya. Coba bayangkan. Kita itu baru dikasih secuil atau diberikan secuil dari nikmat dunia saja itu sudah heboh. Ya, kemarin sedikit cerita saja. Al-Fakir agak dibikin shock ya, dibikin kaget karena tiba-tiba ada orang nggak dikenal. Jadi orang nggak dikenal, nggak saya kenal orang tersebut dan kayaknya orang tersebut juga nggak kenal saya. Tiba-tiba memberikan hadiah, ya, disalamkan tanpa saya melihat apakah yang disalamkan tersebut. Ya, ternyata setelah saya buka apa isinya? 2 lembar. 2 lembar isinya nominalnya, 1 lembarnya itu nominalnya 100 dikali 2, jadi 200. Tapi maaf, bukan 200.000, $200. Itu dikasih cuma-cuma. Wallahi, min haitsu la yahtasib. Itu saya anggap ar-rizqu min haitsu la yahtasib. Rezeki yang datangnya tidak pernah saya duga-duga. Kira-kira kalau $200 itu berapa, Pak? Berapa kira-kira, Pak? Coba dihitung, Pak. Sekitar 3 jutaan. Itu saja kadang-kala kita mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ketika kita mendapatkan hadiah dari orang lain, ya, sedikit meskipun itu menurut kita banyak gitu ya, tetapi itu hakikatnya secuil dari dunia, bahkan kurang daripada yang secuil. Itu saja kita sudah bahagia. Ada perasaan senang ketika kita mendapatkan hanya setitik ataupun secuil dari dunia. Lalu bagaimana kalau kemudian dunia dan seisinya ini Allah berikan semuanya kepada kita? Ya, apa nggak kurang bersyukur kita kalau kemudian kita tidak mau mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat? Cukup 2 rakaat. Butuh waktu berapa menit kira-kira? Ada 5 menit? Nggak sampai. Tetapi Masya Allah, Bapak sekalian, cukup dengan 2 rakaat, ternyata kata Nabi SAW, khairun minad dunya wa ma fiha. Maka insya Allah, Allah akan memberikan kepada kita sebuah keutamaan yang itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi hanya beberapa saja yang Al-Fakir sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan meskipun sedikit ini dapat kita amalkan, karena kalau banyak-banyak yang diamalkan juga percuma saja. Ya, sedikit mudah-mudahan kita dapat amalkan dan mudah-mudahan bisa mendatangkan manfaat untuk kehidupan kita baik di dunia wabil khusus di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup majelis yang mulia ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم